Di sini saya akan membahas tentang komunikasi massa. Banyak definisi tentang komunikasi massa yang telah dikemukakan oleh para ahli. Banyak ragam dan titik tekan yang ditemukan. Namun, dari sekian banyak penjelasan, ada benang merah kesamaan definisi satu sama lain. Pada dasarnya, komunikasi massa adalah komunikasi melalui media cetak dan media elektronik yang menuju kepada khalayak, audiens, penonton, pemirsa, pendengar, atau pembaca. Dalam hal ini, kita perlu membedakan massa dalam arti umum dan massa dalam arti komunikasi massa. Secara bahasa, massa artinya jumlah yang banyak sekali atau sekumpulan orang yang banyak sekali. Misalnya, kita pernah mendengar seorang penyiar mengatakan, "Pemirsa, massa yang jumlahnya ratusan itu bergerak menuju gedung DPR RI untuk memprotes kebijakan pemerintah." Nah, kata massa dalam arti ini mendekati arti secara sosiologis. Dengan kata lain, massa yang dimaksud dalam hal ini adalah kumpulan individu yang berada di suatu lokasi tertentu. Sedangkan arti massa dalam komunikasi massa lebih menunjuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain, massa yang dalam sikap dan perilakunya berkaitan dengan peran media massa. Oleh karena itu, massa di sini menunjuk kepada khalayak, audiens, penonton, pemirsa, atau pembaca. Sedangkan definisi media massa antara lain yaitu alat atau media penyampaian pesan dari proses komunikasi massa. Media massa merupakan saluran komunikasi yang memproduksi atau distribusi berita, konten hiburan, dan produk berita lainnya untuk sejumlah besar orang. Media massa dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok berdasarkan fisiknya, yaitu yang pertama, media cetak seperti surat, kabar, majalah, buku. Kemudian yang kedua ada media elektronik seperti radio, televisi, film, video, dan sebagainya. Yang ketiga ada media online seperti website. Komunikasi massa berasal dari kata media of mass communication atau media komunikasi massa. Kita perlu membedakan antara mass communication dengan mass of communication tanpa S di ujungnya, seperti dikemukakan oleh J. Beck dan Frederick Whitney dalam bukunya Introduction to Mass Communication. Dikatakan bahwa mass communication lebih menuju pada media mekanis yang digunakan dalam komunikasi massa, yakni media massa. Sementara mass communication lebih menuju pada teori atau proses dalam komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa yang pertama sebagai sumber informasi. Fungsi informasi dapat diartikan sebagai bahwa media massa adalah penyebar informasi bagi halayak. Yang kedua ada fungsi pendidikan. Media massa merupakan sarana pendidikan bagi halayak karena banyak menjadikan hal-hal yang sifatnya mendidik. Kemudian ketiga, fungsi memengaruhi. Nah, dari media massa terdapat pada tajuk atau editorial, iklan, artikel. Orang-orang dapat terpengaruh oleh iklan-iklan yang ditayangkan televisi maupun surat kabar. Menurut De Vito, fungsi mempengaruhi dianggap sebagai fungsi yang paling penting dari komunikasi massa. Yang keempat ada fungsi hiburan. Nah, pada media elektronik menduduki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain dikarenakan masyarakat kebanyakan menggunakan televisi sebagai media hiburan. Nah, tujuan fungsi dari hiburan adalah menyediakan hiburan, pengalih perhatian, dan sarana relaksasi, serta meredakan ketegangan sosial bagi masyarakat atau individu. Kemudian ada karakteristik komunikasi massa. Yang pertama, komunikator yang berlembaga. Kedua, pesan yang disampaikan memiliki sifat yang umum. Kemudian dari komunikasi massa bersifat heterogen dan anonim, memiliki sifat serempak. Pesan yang disampaikan bersifat satu arah. Nah, lalu ada model-model komunikasi massa menurut Nurudin dalam bukunya Pengantar Komunikasi Massa. Berikut, yang pertama ada model alir 2 tahap. Nah, dalam model ini diterangkan bahwa media massa tidak langsung atau mempengaruhi audiens, tetapi melalui perantaraan pihak lain. Yang kedua ada model alir banyak tahap. Nah, model ini mengatakan bahwa ada hubungan timbal balik dari media ke khalayak yang juga berinteraksi satu sama lain. Dan yang ketiga ada model Melvin Devlin. Model ini menekankan fakta bahwa gangguan boleh mencampuri banyak hal dalam proses komunikasi massa dan tidak semata-mata diidentifikasi dengan saluran atau media. Dan ada teori komunikasi massa. Yang pertama, teori jarum hipodermik. Nah, dikenal dengan sebutan magic bullet atau stimulus response teori. Teori ini terkesan seakan-akan para audiens dapat ditundukkan dengan pemberian informasi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh media. Sebagaimana juga diibaratkan obat yang disimpan dan disebar dalam seluruh tubuh melalui jarum suntik. Kemudian ada teori pengembangan atau yang disebut juga dengan teori kultivasi, pertama kali dicetuskan oleh Profesor George Gerber. Di pertengahan tahun 1960-an, ia memulai sebuah proyek penelitian tentang indikator budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh penonton televisi terhadap kehidupan masyarakat. Menurut teori ini, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton bisa belajar mengenai masyarakat dan juga kultur lingkungannya. Persepsi apa yang terbangun di pikiran penonton sangat ditentukan oleh televisi. Itu artinya melalui kontak penonton dengan televisi, maka seorang bisa belajar mengenal dunia, orang yang ada di dalamnya, nilai-nilai yang terkandung dalamnya, dan juga adat kebiasaannya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.